Bab 5. Apa maksudmu Ayumi? Aku mengajarkan pada anakku untuk selalu bertanggung jawab pada istrinya. Jangan memfitnah anakku jika memang kamu sudah tidak mencintainya. Amira belum bisa menerima jika menantu yang dia sayang selama ini tega memfitnah anaknya yang bahkan masih berstatus suaminya. Maaf Mbak Amira, Ayumi kami tidak mungkin memfitnah Dirga. Ayumi kami selalu setia pada suaminya tapi ternyata kesetiaannya selama ini dibalas dengan Dirga yang menikah dengan kekasihnya. Apa itu yang Mbak Amira katakan bertanggung jawab? Farah tak terima jika besannya memojokkan anaknya sedangkan yang salah di sini adalah Dirga. Haris yang melihat ketegangan di antara dua keluarganya itu langsung menyela. "Mas sudah, jangan seperti itu. Tidak baik menuduh Ayumi yang bukan-bukan," ujar Haris mengelus punggung tangan sang istri. "Loh kok Papa mengatakan jika Mama yang menuduh Ayumi? Apa Papa tidak dengar menantu kesayanganmu itu yang duluan memfitnah anak kita? Sebagai ibu yang membesarkannya tentu Mama tidak terima dia mengatakan hal itu," jawab Amira dengan dada yang kembang kempis. Entah kenapa kini dia tidak menyukai Ayumi. Farah yang melihat itu mengusap dadanya dan terus beristighfar, agar tidak terpancing emosi. Apalagi melihat besannya yang menatap sinis anaknya. Farhan yang mengerti ketika melihat istrinya langsung menggenggam tangannya menggelengkan kepalanya. Ayumi yang melihat pertengkaran mertuanya langsung melerai, "Sudah Pak, maaf sebelumnya Ma. Aku juga mengatakan ini karena sudah memegang bukti dan juga sebelum Mas Dirga menikahi kekasihnya dia sempat mengatakan jika akan menikahi kekasihnya itu. Sebelumnya aku ingin bertanya terlebih dahulu, apa sebelum perjodohan ini terjadi hingga akhirnya aku dan Mas Dirga menikah dia sudah mempunyai kekasih?" Tanya Ayumi yang menatap kedua mertuanya diam. "Jawablah. Kenapa kamu diam Amira kemana tadi mulutmu yang begitu pedas mengatai anakku?" timpal Farah sudah tak tahan lagi. "Bu," panggil Ayumi menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu hanya mampu menghela nafas, sebab suami dan anaknya melarang untuk ikut marah pada Amira. Ayumi langsung mengeluarkan ponselnya dan mengotak-atiknya. Setelah mendapatkan apa yang dicari, wanita itu segera menyodorkan ponselnya pada sang mertua. Saat ini mereka sedang berbulan madu dan dengan tidak tahu malunya istri baru Mas Dirga mengirimkan adegan panas mereka di atas ranjang. Terang Ayumi. Mata Amira melotot melihat itu, bahkan terdapat juga beberapa foto pernikahan mereka di sana. Serta foto-foto di saat mereka berbulan madu. Sedangkan Haris sudah mengepalkan tangannya kuat, bahkan genggaman pada ponsel Ayumi membuat tangannya memerah. 5 tahun lebih aku mendampinginya sebagai istri bahkan melayaninya dengan baik, tapi tak membuat hatinya luluh padaku. Awalnya aku merasa sakit hati dan mengira Mas Dirga lambat laun akan mencintaiku juga, ternyata dugaanku salah. Bahkan tidak ada namaku di hatinya. Hanya ada nama Aruna sang kekasih yang selalu melekat dalam hati dan pikirannya. Detik itu juga Ayumi merasakan sakit hati, padahal wanita itu sudah mengatakan jika sudah tidak mencintai Dirga tapi nyatanya rasa cinta itu tidak mudah hilang dalam hatinya yang paling dalam. Ternyata dia masih berhubungan dengan wanita Asteris Rahan ini, padahal aku sudah memperingatinya. Dasar anak tidak berguna. Geram Haris dengan dada naik turun bahkan wajahnya sudah tak karuan karena terlampau emosi. Farah meneteskan air matanya, sungguh anak yang begitu dicintai harus menderita hanya ulah satu pria yaitu suaminya sendiri. Amira hanya terdiam, dia merasa malu pada besan dan juga menantunya, ternyata memang anaknya lah yang salah di sini. Karena merasa sudah tak ada lagi yang perlu dibicara oleh keluarga Ayumi, apalagi mereka sudah mengutarakan niat mereka datang ke rumah mertuanya, mereka segera berpamitan sebab hari mulai gelap apalagi perjalanan ke rumah orang tuanya memakan waktu beberapa jam.
Kalau begitu kami permisi dulu Riz, tolong sampaikan pada Dirga niat kami datang kemari, dan jika memang dia pria baik-baik katakan padanya untuk memulangkan Ayumi kami secara baik-baik juga. Ujar Farhan begitu menohok pada sahabatnya itu. Melihat anaknya sudah tak lama lagi akan bercerai dengan Dirga, hatinya begitu sakit mengingat dialah yang menyuruh Ayumi menerima perjodohan ini bahkan sedikit paksaan. Maafkan Papa Ayumi, Papa belum bisa mendidik Dirga dengan baik. Ucap Haris mencoba menetralkan emosinya. Pria parubaya itu tertunduk merasa bersalah dia juga mempunyai keterlibatan dalam perjodohan ini. Ayumi tertunduk, sebenarnya dia tidak tega melihat mertuanya sedih. Ada rasa sesak di dadanya yang menghampiri. Mereka sangat baik padanya selama ini bahkan sangat memanjakannya layaknya anak kandungnya sendiri. Papa tidak perlu meminta maaf. Papa tidak salah apa-apa, aku yang seharusnya meminta maaf pada Papa dan Mama karena belum bisa menjadi menantu yang baik selama menjadi suami Mas Dirga. Balas Ayumi dengan kepala masih tertunduk. Haris segera menggelengkan kepalanya, kamu sudah menjadi istri yang baik nak bahkan sangat sempurna untuk Dirga. Makanya Papa memilih kamu untuk mendampingi Dirga karena Papa sudah tahu sifat kamu tapi sayangnya Dirga menyia-nyiakan kamu. Atas nama Dirga Papa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ucap Haris dengan wajah sendu. Saya benar-benar kecewa dengan Dirga, setelah apa yang dilakukan pada anak kami selama ini. Seharusnya dari awal dia mengatakan jika memang dia tidak ingin menikah dengan Ayumi, agar hal seperti ini tidak terjadi. Ayumi kami menjadi korban atas perbuatannya. Kata Farah berapi-api, dia tidak pernah membayangkan jika rumah tangga anaknya harus hancur seperti ini. Kami minta maaf Farah, karena Dirga menyembunyikan semua ini dari kami orang tuanya. Kini Amira yang angkat bicara, dia tak enak hati sejak dari tadi. Farah memalingkan wajahnya tak ingin melihat Amira, saya akan tetap mendukung keputusan Ayumi, karena saya sendiri tidak ingin Ayumi kami kembali lagi pada Dirga suaminya. Bu sudah, jangan dilanjutin lagi. Cegah Ayumi karena tahu bahwa ibunya sedang emosi saat ini. Tatapan Ayumi beralih pada mertuanya yang tertunduk, kami permisi dulu Pa, Ma. Ayumi segera beranjak untuk memanggil Dania yang sedari tadi main di belakang, tak lama merek akhirnya muncul dan segera berpamitan pada mertuanya. Haris sudah menyuruh mereka untuk bermalam tapi Farah yang menolak, entah kenapa hatinya masih sakit pada Amira yang memarahi anaknya mengira memfitnah Dirga. Setelah berpamitan akhirnya mobil mereka keluar dari pekarangan rumah orang tua Dirga. Karena mereka pulang saat malam akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di rumah Ayumi dengan Dirga dan disinilah mereka sekarang rumah besar dengan 2 lantai yang terasa sedikit sunyi sebab Ayumi memang tidak memiliki pembantu. Ayo masuk Pak, Bu. Ajaknya kemudian membuka pintu rumah. Ayumi kembali ke mobil karena ingin mengangkat Dania yang sedang tertidur pulas padahal suasana masih menjelang maghrib tapi anak itu sudah tertidur pulas, mungkin karena lelah harus naik mobil dengan perjalanan yang jauh. Maaf Mama nak, ucap Ayumi mengecup kening sang anak. Entah kenapa setiap dia melihat Dania tertidur wanita itu selalu meminta maaf. Dia seakan merasa bersalah pada Dania akan perceraiannya nanti bersama suaminya. Setelah keluar dari kamar anaknya ternyata orang tuanya sudah tidak ada di ruang tamu, mungkin saja sudah masuk kamar untuk membersihkan diri dan memalukan sholat. Ayumi bergegas naik kembali ke lantai atas, tujuannya kini ke kamarnya ingin bersih-bersih dan juga menunaikan kewajiban setiap muslim. Setelahnya dia segera turun kembali untuk menyiapkan makan malam tapi langkahnya terhenti ketika melihat sang suami masuk dalam rumah dengan wanita di sampingnya sedang bergelayut manja dan di waktu bersamaan juga orang tua Ayumi keluar dari kamar mereka. Mas, bersambung.